Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bercerita sebuah film yang berjudul No Time to Die. Film ini menceritakan tentang seorang veteran pasukan khusus yang bernama James Bond, Daniel Craig, yang harus kembali bertugas demi menyelamatkan orang yang dicintainya. Bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, 2-3 kacang kedelai, mari kita mulai. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bersenjata yang sedang mengintai sebuah rumah. Pria itu bernama Lucifer Safin. Sementara itu, di dalam rumah terdapat seorang anak yang bernama Madeline yang sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Mengetahui ada pria bersenjata di depan rumahnya, Madeline bergegas kabur menuju ke kamarnya yang ada di lantai 2. Safin berencana untuk balas dendam atas kematian keluarganya yang dibunuh oleh ayah Madeline. Namun ayah Madeline sedang tidak ada di rumahnya. Mengetahui hal tersebut, Safin memutuskan untuk membunuh Madeline dan ibunya. Safin berhasil membunuh ibu Madeline. Namun saat Safin akan membunuh Madeline, Madeline telah siap dengan senjatanya yang entah dari mana. Beruntung Madeline berhasil menembak Safin hingga terjatuh dari lantai 2. Kemudian Madeline memutuskan untuk membuang jasad Safin tersebut. Namun tanpa diduga, ternyata Safin masih hidup. Madeline kaget bukan kepalang dan langsung melarikan diri melewati sebuah danau yang membeku. Di tengah perjalanan kaburnya, danau beku tersebut tiba-tiba pecah dan menyebabkan Madeline akhirnya tercebur. Karena merasa iba terhadap Madeline, akhirnya Safin memutuskan untuk menyelamatkannya. Beberapa tahun berlalu, Madeline kini telah dewasa. Madeline sedang bersantai ria di sebuah pantai bersama pasangannya yang bernama James Bond. Setelah dari pantai, Madeline dan Bond memutuskan untuk pergi ke sebuah penginapan. Setibanya di penginapan, Madeline dan Bond langsung melakukan cikidau awal-awal. Malam berlalu, keesokan harinya Bond memutuskan untuk ziarah ke makam mantan pacarnya yang berada tidak jauh dari penginapan. Namun tanpa diduga makam tersebut tiba-tiba meledak dan menyebabkan Bond terhempas sangat keras. Menyadari bahwa ada hal yang tidak beres, Bond bergegas ke penginapan karena khawatir dengan keselamatan Madeline. Di tengah perjalanan Bond dihadang sekelompok orang, namun Bond berhasil menghajarnya. Ternyata orang tersebut adalah orang suruhan Blofeld dan menyampaikan pesan dari Blofeld bahwa Madeline adalah anak dari anggota Spectre. Blofeld merupakan seorang penjahat kelas internasional yang berhasil dijebloskan ke penjara oleh Bond di sequel film sebelumnya. Sementara Spectre adalah organisasi yang dipimpin oleh Blofeld. Bond segera mengajak Madeline untuk melarikan diri. Namun, tidak semudah itu. Lagi-lagi orang suruhan Blofeld menghadang Bond dan Madeline. Akan tetapi Bond terus melakukan perlawanan dan akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Setelah Bond mengetahui bahwa ayah Madeline adalah anggota Spectre, Bond mencurigai Madeline bahwa Madeline lah yang telah memberitahu keberadaan Bond pada Blofeld. Bond pun memutuskan untuk berpisah dengan Madeline. 5 tahun kemudian, kita diperlihatkan dengan sekelompok orang dari Spectre, yang berusaha mencuri bahan biologis bernama Heracles yang sangat berbahaya di sebuah lab ilegal milik Mallory yang merupakan kepala organisasi MI6 Dinas Rahasia Inggris dan mantan atasan Bond. Berkat bantuan pengkhianat bernama Valdo Obruchev, orang dari Spectre berhasil mencuri bahan kimia berbahaya tersebut. Mengetahui hal itu, Mallory pun panik dan segera memanggil bawahannya yang diberi julukan 007 yang merupakan agen rahasia pengganti Bond untuk segera menangkap Valdo. Sementara itu, setelah berpisah dari Madeline, Bond memutuskan untuk mengasingkan diri di sebuah desa. Saat Bond akan menuju sebuah tempat hiburan malam, Bond dikagetkan dengan hadirnya 2 orang teman lamanya yang bernama Felix dan Logan Ash yang bekerja untuk CIA. Felix menceritakan apa yang terjadi di lab milik Mallory dan mengajak Bond untuk bergabung kembali.
Namun Bond tidak menjawab ajakan tersebut dan bergegas pulang. Saat akan pulang ternyata mobil Bond mogok, tiba-tiba ada seorang perempuan menawarkan tumpangan pada Bond. Tanpa banyak basa-basi Bond pun menyetujuinya. Sesampainya di rumah Bond, perempuan itu bernama Nomi dan mengatakan bahwa dirinya adalah 007 agen rahasia Inggris yang baru alias pengganti Bond. Nomi mengatakan bahwa dirinya sedang memburu Valdo Obruchev dan memperingatkan Bond untuk tidak menghalanginya. Keesokan harinya Bond menelepon Felix dan menyetujui ajakan Felix tadi malam. Felix, Amin. Sebelum menjalankan misinya, Bond harus menemui seorang perempuan di Santiago terlebih dahulu yang bernama Paloma. Paloma merupakan agen CIA dan juga yang akan menjadi rekan Bond untuk menangkap Valdo selama di Santiago. Misi pun dimulai. Bond dan Paloma menuju ke sebuah pesta yang sedang merayakan ulang tahun Blofeld. Bond dan Paloma bertujuan untuk mencari Valdo dan membawanya. Dan benar saja, Valdo ada di pesta tersebut. Bond dan Paloma pun segera menangkap Valdo. Namun, tidak mudah. Bond dan Paloma mendapat perlawanan dari orang-orang Spectre. Saat Valdo telah berhasil ditangkap, tiba-tiba Nomi muncul dan membawa kabur Valdo. Akan tetapi tak berselang lama Bond dan Paloma berhasil menangkap Valdo kembali. Setelah berhasil menangkap Valdo, Bond dan Paloma pun berpisah. Bond segera membawa Valdo ke sebuah kapal di tengah laut menggunakan sebuah pesawat. Setibanya di kapal Bond disambut oleh Felix dan Ash. Selama di kapal Bond meminta Valdo untuk menjelaskan apa yang ada di dalam koper yang dibawanya. Namun Valdo menolak dan tidak mau menjelaskannya. Di sisi lain Ash marah pada Bond karena Bond terus meminta penjelasan pada Valdo. Bond dan Felix pun curiga pada Ash, dan benar saja Ash ternyata adalah pengkhianat. Ash dan Valdo bekerja untuk bos yang sama namun bukan pada Blofeld. Setelah mengetahui fakta tersebut, Bond dan Felix spontan menyerang Ash. Namun sayang, Ash mengeluarkan senjata dan berhasil menembak Felix serta memojokkan Bond dan Felix ke sebuah ruangan di dalam kapal dan menguncinya dari luar. Ash dan Valdo pun berhasil kabur menggunakan pesawat. Akan tetapi sebelum mereka kabur, Ash meledakkan kapal tersebut dan mengakibatkan nyawa Felix tidak dapat diselamatkan. Keesokan harinya, karena berhasil selamat, Bond datang ke kantor Mallory dan mengatakan pada Mallory bahwa Valdo tidak bekerja pada Blofeld melainkan untuk orang lain. Bond menawarkan dirinya pada Mallory untuk bekerja sama lagi untuk menangkap Valdo dengan satu syarat, yaitu Bond menginginkan Blofeld yang ada di penjara. Namun, Mallory menolak dan meminta Bond pergi. You can go, Bond. Setelah keluar dari ruangan Mallory, Moneypenny yang merupakan bawahan Mallory menawarkan bantuan pada Bond tanpa sepengetahuan Mallory. Bond dan Moneypenny pun segera menuju rumah Ki. Ki juga setuju untuk membantu Bond. Bond meminta Ki untuk mencari tahu untuk siapa Valdo bekerja. Namun menurut Ki butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Sementara Ki mencari tahu untuk siapa Valdo bekerja, Bond meminta akses pada Ki untuk bertemu dengan Blofeld. Namun Ki mengatakan bahwa Blofeld tidak bisa diajak bicara oleh siapapun, kecuali satu orang. Yaitu, oleh Madeline. Di sisi lain Madeline sekarang adalah seorang psikiater dan sekarang sedang kedatangan pasien. Awalnya Madeline tidak mengenal pasien tersebut. Namun, setelah diperlihatkan sebuah topeng, Madeline sangat terkejut ternyata pasien tersebut adalah Safin. Orang yang dulu mencoba untuk membunuhnya namun malah menyelamatkannya. Safin meminta Madeline untuk memberikan racun yang dibawanya pada Blofeld. Racun itu diracik khusus dan hanya akan bereaksi pada anggota Spectre. Safin dendam karena dulu keluarganya dibunuh atas perintah Blofeld. Awalnya Madeline menolak, namun Safin mengancamnya jika Madeline tidak mau maka anaknya dalam bahaya. Akhirnya, Madeline pun menyetujuinya. Keesokan harinya sebelum menemui Blofeld, Madeline menyemprotkan terlebih dahulu racun yang diberikan oleh Safin ke tangannya. Sementara Bond sedang berbincang dengan Mallory. Akhirnya hubungan Bond dan Mallory membaik, Mallory mengizinkan Bond untuk bertemu Blofeld. Setelah sekian lama akhirnya Bond bertemu kembali dengan Madeline untuk sama-sama menemui Blofeld. Namun, saat akan bertemu Blofeld, Madeline merasa ketakutan dan ingin segera pulang.
Di sisi lain Ki berhasil menemukan lokasi keberadaan Ash dan melaporkannya pada Nomi. Bond menahan Madeline untuk pulang dan tanpa sengaja menyentuh tangan Madeline yang telah disemprotkan racun sebelumnya. Namun, Bond tidak menyadarinya. Madeline pun pulang. Sementara Bond berbicara dengan Blofeld. Bond berusaha mencari informasi dari Blofeld. Bond bertanya siapakah musuh Blofeld. Namun bukannya memberi informasi, Blofeld malah mengolok-olok Bond dan membuatnya marah. Blofeld mengatakan bahwa dirinya lah yang telah membom makam mantan pacarnya dan Madeline tidak tahu apa-apa tentang itu. Bond marah dan mencoba mencekik Blofeld. Namun, tak disangka Blofeld tewas. Bukan karena dicekik melainkan racun yang dibawa oleh Madeline. Bond pun kaget, rupanya racun tersebut merupakan Herakles yang telah dicuri dari lab milik Mallory. Ki berkata bahwa Herakles sangat berbahaya dan jika sudah menempel di kulit maka sifatnya permanen atau tidak akan bisa dihilangkan. Keesokan harinya Bond pergi ke rumah Madeline dan menanyakan dari mana asal racun yang dibawanya. Madeline belum menjawab tiba-tiba Bond dikagetkan dengan keberadaan anak kecil bernama Matilde yang ternyata adalah anak Madeline dari Bond. Madeline segera menidurkan anak tersebut. Setelah itu, Madeline bercerita bahwa racun tersebut berasal dari Safin. Safin ingin balas dendam atas kematian keluarganya. Karena dulu keluarga Safin tewas diracun oleh ayah Madeline atas perintah Blofeld. Keesokan harinya Bond mendapat pesan dari Moneypenny bahwa Safin dan orang-orangnya sedang menuju ke tempat Bond. Bond kaget langsung bergegas untuk pergi membawa Madeline serta anaknya. Di tengah perjalanan Bond berpapasan dengan Safin, Safin pun segera mengejarnya. Bond melarikan diri ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, Bond menemukan sebuah gubuk dan meminta Madeline serta anaknya untuk bersembunyi di gubuk tersebut dan jangan kemana-mana sampai ia kembali. Bond bergegas memburu Safin dan anak buahnya. Bond berhasil menghajar orang-orang Safin satu persatu, termasuk Ash. Namun sayang, walaupun Ash berhasil dibunuh, Madeline dan anaknya berhasil ditemukan oleh Safin. Kemudian Safin membawanya pergi. Mengetahui hal itu, Bond segera bergegas menuju sebuah pesawat yang telah disiapkan oleh Ki. Saat di pesawat Mallory meminta Bond untuk membunuh Safin dan Faldo, serta membawa kembali Madeline dan anaknya. Sementara itu Safin membawa Madeline dan Matilde ke markasnya. Sesampainya di markas Safin telah disiapkan racun khusus oleh Faldo untuk membunuh Bond. Safin membawa Madeline dan Matilde untuk melihat kebun tumbuhan beracunnya kemudian memisahkan Madeline dan Matilde. Sementara itu Bond dan Nomi yang sudah siap dengan rencananya, segera berangkat menuju markas Safin. Sesampainya di tempat Safin Bond dan Nomi langsung mematikan kamera pemantau CCTV demi kelancaran misinya. Kemudian mereka memasang peledak dan menyusuri setiap ruangan. Di sebuah ruangan mereka bertemu dengan Faldo. Kemudian Bond bertanya pada Faldo, di mana Safin? Karena takut, Faldo pun memberitahunya. Bond bergegas ke lantai atas untuk menemui Safin. Di sisi lain Madeline yang dipisahkan dari anaknya berhasil menghajar anak buah Safin dan melarikan diri. Akhirnya Bond menemukan Safin. Safin meminta untuk tidak mengganggunya maka Safin tidak akan mengganggu Bond. Safin meminta Bond pergi dengan membawa Matilde tapi tidak dengan Madeline. Mendengar hal itu, tentu saja Bond tidak setuju. Bond langsung menyerang anak buah Safin. Namun sayang, Safin berhasil kabur dengan membawa Matilde. Tak lama setelah Safin kabur, Madeline akhirnya datang menemui Bond. Saat akan dibawa pergi, Matilde tiba-tiba menggigit tangan Safin. Safin kaget, tapi dengan santainya Safin pun membiarkan Matilde pergi. Sementara itu, Nomi yang jengkel dengan ocehan Faldo, memutuskan untuk membunuhnya dengan cara dijatuhkan ke kolam yang berisi full bahan kimia berbahaya. Faldo pun tewas seketika. Tanpa diduga Matilde yang dilepaskan oleh Safin tiba-tiba muncul di bawah sebuah meja. Dengan senang hati Bond dan Madeline pun segera membawa Matilde. Kemudian Bond meminta Madeline, Matilde dan Nomi untuk pergi lebih dulu. Sementara Bond akan menyelesaikan tugasnya yaitu membunuh Safin. Setelah itu Bond segera bergerak mencari Safin. Bond menghubungi Ki untuk meminta menghancurkan tempat tersebut dengan rudal sesuai dengan aba-aba Bond. Ki mengatakan bahwa untuk meluncurkan rudal, Bond harus membuka pintu ledakannya terlebih dahulu agar rudalnya dapat meledak. Bond pun segera menuju ruang kendali untuk membuka pintu ledakan. Setelah berhasil membuka pintu ledakan Bond memerintahkan Ki untuk segera meluncurkan rudal. Rudal pun diluncurkan. Saat Bond akan melarikan diri,
Tiba-tiba pintu ledakan tersebut tertutup kembali. Bond pun panik dan segera menuju pintu kendali. Namun, Bond dihadang oleh Safin. Safin menembak Bond dan memukulkan racun ke kepala Bond. Safin berkata, "Sekarang kita sama-sama beracun. Siapapun yang kita sentuh maka akan mati seketika dan racun itu sifatnya permanen alias tidak akan bisa dihilangkan." Mendengar hal itu, Bond hanya bisa diam dan langsung menembak kepala Safin. Setelah itu, Bond hanya bisa pasrah dan langsung menghubungi Madeline dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan selamat karena telah terkena racun. Mendengar hal itu, Madeline menangis dan menyemangati Bond dan berkata pasti ada jalan keluarnya. Namun Bond hanya terdiam dan pasrah. Beberapa saat kemudian, rudal yang diluncurkan pun tiba dan menghantam markas Safin beserta Bond. Bond pun tewas. Cerita pun selesai. Jalan-jalan ke rumah Anton, pulangnya ke Bekasi. Teman-teman yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih.